Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan mengetengahkan kupasan kulit awal daripada pembahasan atau mubahasa ruqyatus syar'iyyah. Baiklah, ikhwan wa akhwat fiddin rahimani rahimakumullah. Ruqyah itu huruf hijaiyahnya pada yang tengah memakai qaf. Jadi bunyinya ruqyah atau ruqay, yang merupakan huruf-huruf halqi, salah satu daripada huruf halqi yang keluar daripada tenggorokan. Bukan ruqyah, yaitu memakai kaf atau ka, atau ruqyah, bukan, tapi ruqyah. Dia punya persamaan kata dengan kalimat ruqa, raqi, marqi. Jadi orang yang diruqyah itu kita sebut marqi, orang yang sedang meruqyah disebut raqi. Arti daripada ruqyah itu secara bahasa adalah bacaan, Arti ruqyah secara istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa juz keempat menyamakan dengan kalimat a'udhu atau al-udhu yang artinya doa. Sehingga daripada keduanya itu, arti kata ruqyah jika keluar dari lisan saudara kita yang mulia, maka memiliki arti sebuah bacaan berupa doa. Itulah arti kata ruqyah secara lugawiyah dan secara istilahiyah. Bacaan berupa doa. Praktek amalnya sebagaimana pengertian daripada kata ruqyah itu sendiri, yaitu bacaan berupa doa. Raqi atau peruqyahnya membacakan, kemudian marqi yang diruqyahnya adalah mendengarkan dengan seksama. Itu secara bahasa dan istilah seperti itulah pengertian ruqyah, praktiknya seperti itu. Jangan mengaku-ngaku ruqyah atau yang dilakukan ini sebuah pengobatan ruqyatus syar'iyyah, tetapi prakteknya tidak sama pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Saya ambil contoh ketika seorang suami meminta kepada istrinya, ambilkan piring. Piring ma'ruf kita mengenalnya, ya seperti itu.
ada yang dari bahan plastik, ada yang dari beling kaca atau seng. Tapi seperti itulah bentuk piring dan kegunaannya itulah. Akan tetapi yang terjadi ketika seorang suami atau siapa saja meminta piring, lantas yang dihadirkan di hadapannya adalah pisau atau baskom atau wajan. Ini kan tidak sesuai antara pengertian bahasa dengan kenyataan yang ada. Ruqyah telah kami terangkan arti secara bahasa dan secara istilah, yaitu bacaan berupa doa. Maka kalau ada orang mengaku ruqyah, apalagi ruqyah syariah, ruqyah sunnah, ruqyah sahabat, ruqyah Islam, ruqyah Nabi, tapi kemudian memasukkan jin ke dalam botol atau memindahkan penyakit kepada hewan, ini bukan ruqyah karena tidak sesuai dengan arti dari pengertian kata ruqyah itu sendiri. Seperti itu artinya ruqyah, seperti itu pula amalnya yang harus dipraktikkan dan terjadi. Kemudian ada orang mengatakan pengobatan yang saya lakukan adalah ruqyah syariah, akan tetapi kemudian dia memakai syarat-syarat menyembelih hewan dan sebagainya yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah. Maka sebelum masuk kepada kaidah-kaidah dalil, masih pada pengertian secara bahasa, telah terjadi penyelisihan antara pengertian ruqyah itu sendiri dengan amal yang dilakukan dari amal ruqyah itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum masuk lebih dalam tentang ruqyah, ini harus dipahami dulu. Atau kemudian orang mengaku ruqyah syariah, tetapi kemudian pengobatannya dengan menggunakan jurus-jurus seakan-akan sebuah gerakan-gerakan tenaga dalam, maka ini pun sudah tidak sesuai dengan arti kata ruqyah itu sendiri. Karena arti kata ruqyah di depan tadi telah disampaikan, yaitu doa, bacaan berupa doa. Nah, bagaimana di beberapa kalangan peruqyah itu kemudian ada yang tidak sekedar bacaan dan doa, maka perlu kalau ada yang seperti itu didatangkan, dihadirkan dalil, baik qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, atau setidaknya asar para tabi'in, para salaf. Harus ada dalil yang mendasarinya. Jika kemudian praktek amal ruqyahnya itu tidak sesuai dengan pengertian bahasa dan istilah. Jangan kemudian kita mengarang-ngarang, menciptakan hal yang muhdas, yang baru, tanpa ada dalil, dengan perkataan yang penting kan daripada tidak berbuat begini, apa salahnya kalau kita berbuat begitu. Nah, ini cara beragama berdasarkan akal-akal dan perasaan-perasaan semata. Wabil khusus dalam persoalan ruqyah tidak bisa demikian. Itulah saudara ikhwan wa akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang pengertian ruqyah dalam makna bahasa dan istilah yang akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.